Nah, total oversample di Jawa Timur di survei nasional yang kita rilis hari Sabtunya itu adalah 400 responden. Tetapi dari survei nasional oversample Jawa Timur 400 responden maupun survei besar 1810 itu hasilnya konsisten meskipun pakai responden yang berbeda, yaitu Ganjar Pranowo unggul kisaran 44%, Pak Prabowo unggul kisaran 34 sampai 35,5%, dan Mas Anies tertinggal di peringkat ketiga kisaran 13 sampai 14%. Ya, kalau di tingkat nasional, survei yang kami lakukan terakhir di bulan Agustus sampai September, memang kalau di tingkat nasional jarak antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo itu masih dalam margin of error gitu ya. Masih dalam margin of error, artinya masih neck to neck gitu ya. Masih sangat ketat. Tapi memang kalau yang tadi ditampilkan itu adalah survei yang kita lakukan terbaru di 14 sampai 20 September kemarin. Jadi fresh from the oven nih, masih fresh. Khusus di Jawa Timur gitu ya. Khusus Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur memang keunggulan ada di Pak Ganjar. Munculkan ada Pak Ganjar dengan angka yang cukup signifikan dari Pak Prabowo ya. Jaraknya kurang lebih sekitar 10% gitu ya. Dan beberapa lembaga survei itu sudah melakukan ya, 2 khusus di memotret Jawa Timur ya, Akurasi, ACRI itu, kemudian dengan PRC ya saya lihat mereka melihat ada pergerakan signifikan ya kan, termasuk SMRC ada pergerakan signifikan after ya, pasca tanggal 2 September deklarasi. Kemarin juga Indo Survei saya lihat juga ada pergerakan. Jadi kita melihat dulu tesisnya itu apakah dalam ilmu sosial ini logik itu bekerja nggak? Survei indikator tren elektabilitas Ganjar terus naik, Prabowo turun. Survei indikator tren elektabilitas Ganjar terus naik, Prabowo turun. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia membagikan hasil survei terbaru dengan tema Swing Voters, Efek Sosialisasi dan Tren Elektoral Jelang Pilpres 2024, Sabtu 30 September. Dalam survei indikator itu, tren elektabilitas Ganjar Pranowo terus naik, sedangkan Prabowo Subianto turun. Pada survei indikator tersebut, para responden diberikan pertanyaan jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan dipilih. Dalam simulasi 3 nama, Ganjar Pranowo melambung dan meraih peringkat teratas dengan elektabilitas 37,4%. Prabowo Subianto di posisi kedua dengan angka 33%, sedangkan Anies Baswedan di peringkat ketiga dengan 21,5%. Sebanyak 8,2% responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab survei tersebut. Ini 3 nama, Anies 21,5%, Ganjar 37%, Prabowo Subianto 33%. Nah, ini sebelah kanan adalah tren elektabilitas Capres 3 nama, ujar peneliti utama survei indikator, Burhanuddin Muhtadi. Melihat tren elektabilitas ketiga calon pada Juli hingga Agustus 2023, Ganjar cenderung naik, sedangkan Anies dan Prabowo justru menurun elektabilitasnya. Ganjar memperoleh elektabilitas sebesar 35,2% di bulan Juli, sedangkan Prabowo 33,2% dan Anies 23,9%. Kemudian pada Agustus 2023, tren elektabilitas Ganjar 37,4% atau naik 2,2% dari bulan sebelumnya. Prabowo mendapatkan 33% atau turun 0,2%, serta Anies 21,5% atau merosot 2,4%. Survei Nasional Indikator Politik Indonesia dilaksanakan pada 25 Agustus sampai dengan 3 September. Jumlah sampel basis 1.200 orang berusia 17 tahun atau sudah menikah. Para responden diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang terlatih. Responden dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Jajak pendapat dilakukan menggunakan metode simple random sampling. Ukuran sampel basis itu memiliki margin of error atau toleransi kesalahan sekitar 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.